Jadi siapakah sosok yang bernama Zaza, Dewi Hujan? Killingham sudah mengatakannya di chapter 1182. Zaza, Qaumdi, dan Nika. Ketakutan yang sudah diceritakan semenjak kami masih kecil. Kisah menyeramkan bagi kami, para penduduk yang hidup di atas awan. Tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan dengan hujan, air yang jatuh dari langit. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya aneh. Karena di dunia One Piece, air selalu diperlakukan berbeda dibandingkan elemen lain. Pengguna buah iblis memiliki kelemahan terhadap laut dan air. Dan di Arc Elbaf, Oda mulai memperlihatkan bahwa ketakutan terhadap air bukan hanya kelemahan buah iblis, melainkan bagian dari sejarah dunia itu sendiri. Vegapunk bahkan secara langsung memperingatkan bahwa dunia perlahan akan tenggelam. Permukaan air laut terus naik setelah penggunaan senjata kuno. Water Seven perlahan karam, sedikit demi sedikit setiap tahun. Dan para Celestial Dragons justru membangun kerajaan mereka di tempat tertinggi di dunia, Red Line. Seolah-olah mereka sejak awal memang ingin menjauh dari laut. Karena itu ketakutan Killingham terhadap hujan terasa lebih seperti memori kolektif daripada ketakutan biasa. Bukan takut basah, melainkan takut pada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Sesuatu yang membuat dunia lama tenggelam. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Mengapa permukaan air laut terus naik? Vegapunk menyebutnya sebagai efek dari penggunaan senjata kuno. Tapi perhatikan bagaimana ia mengatakannya. Bukan sebagai prediksi, melainkan sebagai sesuatu yang sudah berjalan, sudah lama berjalan, seolah proses ini bukan dimulai hari ini, melainkan ratusan tahun yang lalu, dan baru sekarang kita mulai menyadarinya. Dan kalau kita mundur ke Void Century, perang terbesar yang pernah terjadi di dunia One Piece, ada satu pertanyaan yang belum dijawab setelah kemunculan Zaza. Apakah Zaza terlibat dalam peperangan besar tersebut? Jika iya, apa peran yang sedang ia mainkan di sana? Bagaimana jika sosok Zaza adalah ancaman nyata jauh sebelum dunia memasuki abad Void Century? Dan kalau itu benar, maka ada satu momen dalam sejarah di mana Imu dan Joy Boy terpaksa bekerja sama. Ini menjelaskan sesuatu yang selama ini terasa janggal. Mengapa Void Century begitu susah payah dihapus dari sejarah? Bukan hanya karena Joy Boy kalah, tetapi karena ada kebenaran yang jauh lebih kompleks di baliknya. Sejarah yang tidak bisa dijelaskan dengan narasi sederhana, pahlawan melawan penjahat. Perpecahan antara Joy Boy dan Imu kemungkinan besar tidak terjadi sebelum konflik melawan Zaza, melainkan sesudahnya. Dan kemungkinan besar bukan soal siapa yang menang, melainkan bagaimana nasib dunia setelah konflik melawan Zaza berakhir. Joy Boy dan Imu mulai berselisih paham, hingga akhirnya mereka berdua berdiri pada dua ideologi yang berseberangan. Ini juga menjelaskan mengapa Ancient Weapons akhirnya digunakan. Senjata ini difungsikan bukan untuk berperang melawan aliansi Joy Boy atau World Government, melainkan untuk menghentikan Zaza, agar Zaza tidak pernah bangkit kembali, termasuk memonopoli informasi tersebut. Seandainya Zaza adalah kekuatan buah iblis, The Rain God, besar kemungkinan keberadaannya kini disegel oleh pemerintah dunia. Atau Oda masih menyembunyikan plot ini untuk momen yang tepat. Poseidon hadir bukan untuk melawan Zaza secara langsung,
melainkan untuk mengevakuasi kehidupan ketika banjir sudah tidak bisa dihentikan. Noah pun kembali masuk ke dalam gambaran ini, bukan sebagai kapal perang, melainkan sebagai rencana terakhir ketika semua senjata gagal. Ada alasan tersendiri mengapa Poseidon tidak bisa menandingi Zaza, dan alasannya lebih dalam dari sekedar soal kekuatan. Poseidon mengendalikan makhluk yang hidup di dalam air, tapi kalau Zaza adalah sumber air itu sendiri, maka Poseidon sedang mencoba mengendalikan ikan di dalam kolam milik orang lain. Jika kemampuan Zaza tidak hanya bisa memanipulasi wujud dan bentuk air, tetapi juga mampu menciptakan air dari ketiadaan, maka ia bukan hanya berbahaya dalam pertarungan. Ia secara harfiah bisa menenggelamkan daratan yang tidak pernah punya air sebelumnya. Ini artinya ia bisa mengubah dunia secara permanen. Dan itu mungkin adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini menggantung. Dari mana laut di dunia One Piece terus bertambah? Vegapunk menyebutnya sebagai efek dari penggunaan senjata kuno. Tapi mungkin proses itu tidak dimulai dari senjata, tetapi berawal dari amukan Zaza. Yang tersisa kini hanya satu pertanyaan. Apakah Zaza yang muncul di chapter 1182 adalah Zaza yang sama dari Void Century? Atau ini adalah pertanda kebangkitan baru dari kekuatan yang sama? Karena jawaban di chapter selanjutnya akan menentukan siapakah identitas Zaza dan apakah ini adalah siklus yang berulang atau peperangan yang memang tidak pernah benar-benar usai.